Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Healthy People. Bagaimana kabarnya Healthy People sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Nah, untuk hari ini kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda senang sekali dapat kembali hadir di hadapan atau di layar kaca Healthy People, di IG Healthy People nih ya, untuk memberikan edukasi kesehatan bersama dengan narasumber yang tentu sudah ahli di bidangnya. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter yang akan membahas seputar edukasi kesehatan atau kesehatan yang tentunya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Nah, Healthy People juga dapat mengajukan pertanyaan selama akan berlangsung melalui DM di Instagram kami atau di feed live acara ini. Healthy People, rasa nyeri yang terjadi pada punggung bagian bawah atau kita biasa sebut dengan low back pain itu boleh jadi terdengar sangat sepele ya, seperti nyeri punggung atau pinggang biasa. Tapi Healthy People tahu nggak kalau LBP itu dapat menurunkan produktivitas kerja seseorang dan juga bisa menyebabkan disabilitas. Bahaya banget nih ya. Nah, untuk itu kita hari ini akan membahas tentang low back pain dengan dokter yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu Dr. Hidayat, spesialis ortopedi dan traumatologi. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang dokter. Selamat siang, Pak. Halo, Healthy People. Halo. Sehat dok? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Udah lama dok kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya, udah lama nih, sesi kedua udah 6 bulan. Iya. Baik dok. Nah dok, hari ini kita mau ngobrolin tentang low back pain ya dok. Iya, betul. Atau kita bisa singkat LBP aja ya dok. Iya, boleh. Baik, nah hari ini kita ngobrolin tentang low back pain dan apa namanya, di Rumah Sakit Harapan Bunda ini juara kedua ya dok ya. Dari 10 besar penyakit rawat jalan yang ada di pasien-pasien kita Pasien, betul. Ternyata juara kedua ya. Iya, cukup banyak. Kalau keluhnya nyeri punggung, nah, itu dia kita cari tahu sebenarnya apa penyebabnya, kan seperti itu ya. Iya, baik dok. Nah kita langsung bahas dok. Kita akan bahas tentang tadi dokter bilang kita akan cari tahu. Tapi sebelumnya adalah pengertian dari low back pain sendiri ini seperti apa dok? Dan biasanya di bagian tubuh mana sih yang timbul nyeri ini dok dari tulang-tulang kasih? Baik. Jadi low back pain atau singkat dari LBP itu adalah nyeri punggung bagian bawah. Ya, orang kalau misalnya sering istilahnya itu adalah nyeri di pinggang seperti itu. Cuma sumber nyerinya itu seperti apa, yang paling khas itu nyeri di sisi pinggang itu. Tapi ada gejala lain apa enggak, itu biasanya mengikuti. Nah, kebanyakan jika tidak ada riwayat benturan atau jatuh atau riwayat trauma sebutannya ya, tapi itu tiba-tiba aja, itu akibat dari strain muscle atau otot tegang, jadi ototnya spasm. Jadi sumber-sumber dari low back pain itu sendiri ada beberapa macam, yaitu dari kita mendefinisinya dari yang paling luas sampai ke paling dalam organ, yaitu yang pertama dari otot, ya, lalu yang kedua itu bisa dari tulang, ketiga dari kelainan saraf, yang keempat itu bisa jadi dari nyeri yang beralih dari organ lain, misalnya seperti adanya nyeri di atau peradangan di usus atau nyeri di akibat batu ginjal, itu juga bisa namanya liver pain atau nyeri yang menjalar. Nah, tapi kalau tanpa ada lebih lanjut, kita asumsikan pertama itu adalah nyerinya dari otot, karena itu yang paling banyak terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya apakah dari tulang atau ada saraf atau dari penyakit lain, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi jika di rumah belum sempat kita ke dokter, begitu nyeri pinggang, kita anjurkan kepada masyarakat adalah coba diminum anti nyerinya dulu, udah gitu memberikan kayak salep analgetik ya, seperti atau apapun mereknya, begitu diistirahatkan punggungnya, jangan mengangkat berat. Tapi kalau masih nyeri juga, baru kita periksa ke dokter, siapa tahu sumber nyerinya ada lebih dalam. Jadi ini dari definisi itu adalah nyeri di bagian punggung bawah. Kita ada isi dari low back pain. Nah, punggung bawahnya itu bisa tadi kan bilang menjalar ya dok? Ada yang bisa menjalar, itu bisa sampai ke paha-paha segala gitu ya? Betul sekali, itu. Itu nyeri dari punggung itu bisa menjalar bahkan sampai ke kaki, seperti itu. Jadi kalau dari low back pain itu bisa mendeskripsikan pada kalau gambaran tulangnya adalah bagian lumbal.
Jadi tulang belakang itu kalau dari leher sampai ke bawah itu ada sisi-sisinya gitu, namanya ada di leher cervical, sekitar dada itu toraca, di pinggang dan di tulang duduk itu lumbal dan sacrum. Nah, kalau low back pain ini terfokus kepada lumbal, kebanyakan karena sisinya adalah di punggung bagian bawah. Nah, di sisi lumbal ini kalau misalnya itu dia ada terjepit di saraf, dia itu bisa menjalar. Nah, level lumbal yang mana? Dia itu ada 5 kan, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu kita bisa kelihatan kalau jadinya menjalar ke paha, itu sekitar lumbal 2, ada gitu sampai lutut lumbal 3, ada gitu kalau sampai ke kaki bisa sampai lumbal 5. Nah, tapi itu adalah bantuan untuk dokter untuk melakukan diagnosa lebih lanjut. Jadi itu karena akibat sarafnya terjepit di level yang mana. Jadi dari pemeriksaan klinis itu kita bisa tahu, oh ini kira-kira nih mungkin terjepitnya di level yang lumbal 3 misalnya. Jadi kita minta nanti pemeriksaannya kalau untuk terlihat yang terjepitnya saraf itu bisa minta MRI, kita bisa nulis juga oh terfokusnya ke lumbal 3 karena itu curiganya, walaupun nanti sisi yang lain sarafnya juga akan diperiksa. Nah, kalau udah ada menjalar berarti itu kemungkinannya bukan otot lagi, tapi sarafnya. Tadi pemeriksaan penuhnya dokter untuk menegakkan dari dokter kan biasanya periksa fisik ya, dan keluhan apa yang dialami sama pasien. Nah, untuk menegakkan diagnosanya sendiri berarti kan ada pemeriksaan lebih lanjut. Tadi selain MRI ada lagi nggak? Kalau pemeriksaan awalnya tentu kita yang paling sering bisa coba di mana-mana yaitu pemeriksaan X-ray. Karena kalau saat MRI emang spesifik langsung ke sarafnya, tapi kita bisa aja lihat dulu kelainan tulangnya, gitu. Jadi sebelum kita memikirkan ada kelainan saraf, kita juga lihat ya tulangnya juga ada kelainan yang bisa menyebabkan saraf terjepit. Misalnya itu tulangnya bergeser ke depan, namanya spondylolisthesis. Itu bisa terjadi bahkan dari usia muda, seperti itu. Jadi kalau udah ada nyeri tulang belakang, nyeri di punggung bagian bawah dan itu menjalar, nah itu bisa terjadi bahkan daripada usia muda. X-ray itu kita lihat apakah ini karena tulangnya. Kalau tulangnya ternyata masih normal-normal aja, kita lihat lagi apakah karena bantalan di antara tulang belakang, namanya diskus. Tapi itu dilihatnya dari MRI. Tapi kalau udah terlihat tulangnya itu bergeser ketika dari X-ray atau dari ronsen, itu langsung bisa kita asumsikan oh ini penyebab utamanya karena pergeseran. Nah, pergeserannya lalu kita nilai lagi stabil atau tidak seperti itu. Jadi pemeriksaan awal itu pemeriksaan fisik, ronsen, udah gitu MRI. Tapi kalau MRI kan kadang ini kalau misalnya biayanya juga lumayan mahal ya. Jadi kita benar-benar memikirkan MRI ini kalau sampai pasien itu udah nyeri sekali dan tidak bisa diatasi oleh penanganan secara non-operatif atau konservatif. Gitu. Tadi dokter sudah menyebutkan juga ini menjawab pertanyaan dari pemeriksa rumah sakit Arkan dan juga dok, ada yang menanyakan apakah DP ini bisa terjadi pada anak-anak atau remaja. Jadi sudah ada tadi ya secara langsung menjawab ya dok. Nah, kalau untuk kebanyakan mungkin nyerinya ini karena faktor usia di sini gitu. Nah, ini kalau anak-anak penyebabnya biasanya apa? Kalau anak-anak atau usia muda, kalau cuma nyerinya di tulang di pinggang bagian bawah, ya di low back pain saya bilang itu hampir pasti sih dari otot ya. Jadi anak-anak itu karena dia sering main kan, kalau di sekolah kayak-kayangan gitu kan, atau enggak gendong-gendongan sama teman-temannya, begitu nyampe rumah kok nyeri-nyeri pinggang, itu kemungkinan paling besar adalah otot. Ya apalagi ya anak-anak juga kita kan susah ya kalau bilang ada nyeri gejala ke kaki. Tapi itu jarang sekali terjadi. Bisa terjadi tapi jarang. Seperti itu kalau misalnya pada anak-anak dan usia remaja ya ABG. Nah itu kemungkinan besar sih karena penyebabnya muskologenik atau karena otot. Seperti itu. Kalau dari tulang atau dari kalau ada di trauma yang ada bentuk segala macam dan dia tiba-tiba jadi di tulang belakang bagian bawah atau pinggang bagian bawah itu hampir pasti kan otot. Kemungkinan besar. Kalau untuk gejalanya sendiri dok, ini yang biasanya dikeluhkan oleh pasien-pasien apa sih dok? Ya kalau gejalanya ya paling awal adalah pasti dia merasakan nyeri di pinggang bagian bawah, punggung bagian bawah.
Nah, nyerinya itu yang kita gali lagi. Apakah nyerinya itu tergantung karena posisi, apakah nyerinya itu tiap pagi itu dia merasakan nyeri, tiap bangun apa sulit, atau nyerinya itu terjadi pada kapan saja. Nah, itu untuk spesifik di nyeri tulang, nyeri punggung bagian bawahnya. Nah, untuk pilihannya kita tanya lagi, adakah nyeri yang menjalar? Seperti itu. Kalau ternyata nyerinya cuma di punggung bagian bawah atau di lower back pain aja, pertama kita asumsikan otot. Tapi kita tekan-tekan nanti nih, kalau kita tekan tulangnya ternyata nyeri juga, kemungkinan karena ada tulangnya juga, biasanya pada usia tua. Nah, itu terjadi peradangan dan pengapuran di sana pada usia tua. Kayak gitu posisinya nanti apakah dia duduk atau dia tegak atau bungkuk, lebih nyaman yang mana? Kalau misalnya dia pas tegak itu nyeri, itu kan dari bantalan tulang. Kalau misalnya dia lebih nyeri pas bungkuk, itu karena karena tulangnya. Ya begitu. Itu sumber nyerinya kita gali dulu. Tapi penanganan yang paling utama kita anjurkan adalah minum analgetik dulu, disarankan yang agak berat dan pakai korset. Oh, pakai korset. Pakai korset atau lumbus atau tosis, jadi korset untuk tulang belakang. Sebenarnya istilah di masyarakat tadi itu korset lebih gampang kita mendefinisikan. Itu fungsinya apa? Untuk menjaga untuk tulang dan struktur di pinggang itu tetap jadi enggak bergerak nggak bisa dan lebih nyaman jadinya. Ibaratnya kalau kayak dari di lutut juga kita buat kan, itu rasanya lebih nyaman kalau misalnya karena pegel ataupun karena dari suatu lain hal seperti itu. Dok, kalau untuk tadi kan kan mungkin dari tulangnya dari apa gitu kan. Nah, kalau skoliosis nih dok, tadi kan tulang punggungnya ini ya belok, bengkok ya dok. Itu termasuk kondisi yang dapat menyebabkan ABD ya? Iya, betul sekali, bisa. Jadi skoliosis itu kan definisinya tulang belakang itu selain bengkok dia juga ada berputar gitu. Jadi otomatis struktur untuk otot, struktur untuk tulang dan struktur untuk sarafnya abnormal semua. Otot aja kalau yang posisinya normal dia aja bisa spasme, bisa kontraksi, bisa pegel, bisa tegang. Apalagi yang udah abnormal, lebih gampang lagi dia seperti itu. Jadi skoliosis itu bahkan belum tentu juga karena tulangnya bermasalah menyebabkan low back pain, tapi bisa dari ototnya sendiri langsung dia bisa low back pain. Jadi bisa banget. Apalagi kalau udah sampai ada nyeri yang menjalar atau bahkan sampai lemah di tungkai, berarti skoliosisnya pada level cukup parah yang perlu dilakukan tindakan. Itu cuma ada indikasi kapan non skoliosis itu terapinya itu non operatif, kapan yang operatif. Sekali lagi kalau dari tindakan kita selalu melihat dulu apakah masih bisa non operatif dulu. Baru kalau ada indikasinya baru bisa operatif. Nah, skoliosis termasuk indikasinya kalau nyerinya yang hebat, begitu bengkoknya terlalu besar, terjadinya kelumpuhan malah sampai kaki melemah, itu ya ada indikasi yang operatif. Tapi selama itu belum terjadi, nah yang operatif dulu, bisa aja dia cuma seperti low back pain biasa. Nah udah gitu nyerinya dia pakai korset bisa hilang, terus dia dilakukan lagi nanti tindakan operatif ataupun olahraga. Kalau untuk yang non operatif sendiri dok, itu tindakannya terapinya seperti apa dok? Untuk skoliosis atau untuk skoliosis dan low back pain? Nah, kalau untuk skoliosis dia selama lengkap pertumbuhannya belum menutup, skoliosis biasanya ada dua jenis ya. Ada yang bisa dari muda, struktural, ada yang karena kebiasaan pas tua. Tapi yang kebanyakan itu yang dari struktural, yaitu yang dari lahir sampai lengkap pertumbuhan dia masih bisa tumbuh, itu jangan kalau sebisa mungkin dari operasi dulu sampai lengkap pertumbuhan tutup, jadi tingginya udah stop. Nah kalau kayak gitu dia dianjurkan berenang, udah gitu dia juga ada pakai korset yang khusus untuk skoliosis. Itu tidak meluruskan sih, tapi tujuannya biar sudutnya bengkoknya tidak tertambah dan gitu. Jadi sehingga struktur tulangnya tidak menyempit saraf kemudian hari lebih lama seperti itu. Itu kalau skoliosis. Nah kalau low back pain itu ada beberapa terapi yang dianjurkan. Ya kalau standar sih untuk mungkin bisa seperti dianggapkan ya, begitu di stroke. Tapi kalau mau terapis di rumah ada namanya McKenzie method, McKenzie exercise, back exercise bahasa Indonesia-nya latihan punggung.
YouTube ada banyak gitu gerak-gerakannya. Nah itu untuk mengurangi nyeri dan mempertahankan postur tubuh se-ergonomis mungkin saat bagus. Nah, akibat lanjutannya dok, bila BP ini tidak ditangani dengan segera, itu apa ini dok? Nyerinya bisa bertambah, jadi kalau nyerinya itu yang tadinya ringan, kemudian nyerinya bisa bertambah dan justru memperparah kondisi. Kalau di masa biasanya kan nyeri itu alami ya. Kalau karena dari otot cukup diistirahatin, minum obat ya oleh seperti yang kita takutkan adalah kalau di tulang, ketika di tulang itu ada kelainan dan itu ternyata digiling aja, sifatnya jadinya kronis, banyak prosedur kelainan pada tulang itu berlanjut terus-terusan, bisa menyebabkan nyeri yang berlebih dan bisa mengganggu nanti fungsi yang digunakan saat itu sendiri, termasuk buang air kecil, buang air besar, itu bisa terganggu, begitu kaki jadi kekuatan yang melemah, jadi begitu. Tapi makanya oleh karena itu BP ini jika ringan itu bisa diatasi, jangan juga digampangkan gitu, seperti itu. Jadi efeknya bisa pada kelainan saraf nanti jadinya. Yang menjadi highlightnya, menjadi red lightnya, jadi harus udah sampai sejauh mana sih harus buru-buru nih ke dokter, karena kadang-kadang kita masyarakat kita ya dokter. Betul. Saya mungkin jangan stereotip orang lain, dan mungkin saya gini dok, kalau belum nyari sekali belum ke dokter nih gitu. Nah ini red lightnya supaya harus buru-buru ke dokter apa ini dok? Kalau misalnya nyerinya itu pertama dia tuh udah nyeri hebat sehingga mengganggu produktivitas ya, udah gitu jadi nyerinya juga udah berkaitan dengan posisi. Oh ternyata pas bungkuk, oh nyeri sekali, pas enggak atau sebaliknya seperti itu ke dokter, karena itu bukan hanya dari otot, itu kelainan yang bisa jadi saraf yang seperti itu. Selanjutnya bahwa yang besar dan yang kecil itu terganggu, pipisnya itu sulit atau pipisnya itu keluar terus, dan itu bahwa yang besar jadi mencret terus, dan itu ada rasa tembel di bokong seperti itu, berarti itu udah kejepit banget sarafnya. Dan itu ada yang nyeri hebat sampai menjalar, sampai sehingga tidak bisa jalan karena saking nyerinya, itu juga langsung ke dokter. Jadi kalau kejepitan saraf itu di level yang cukup tinggi sampai berdekati terminal, itu harus segera dibebaskan seperti itu. Nah, tadi dokter sempat ngomongin tentang postur yang ergonomis ya. Nah ini boleh dicontohin seperti apa sih? Oh iya, jadi posisi tulang belakang itu kan dari cukup dari leher sampai lumbar. Nah itu ada posisi atau struktur yang dia normalnya seperti apa? Seperti leher ini bentuknya normalnya dia mau tegak begini, yang membungkuk seperti ini bentuknya S. Jadi kalau saya dari samping tegak seperti ini tentu semua orang tahu ya, kalau tegak begitu, kalau di dada itu agak membungkuk, begitu nanti di lumbar atau di pinggang itu bentuknya ke belakang lagi. Ya, jadi ini pada depan, kalau ini dadanya agak masuk. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, pertahankan posisi seperti ini. Misalnya kalau mau mengambil barang, jangan membungkuk kita. Tapi yang diajarkan adalah ini kanan, jadi posisinya tetap sama. Begitu kita angkat barang, kita jatuh. Begitu kita angkat. Gak boleh langsung bungkuk. Gak boleh langsung bungkuk ini, kalau kayak begini. Walaupun semua orang sih hampir pasti ya, 90% itu angkatnya begini. Ya, tapi itu yang bisa menyebabkan strain pada tulang belakang gitu. Jadi otot-otot jadi nyeri. Tapi kalau posisi ergonomis cuma kan kesannya aneh ya. Tapi ini yang paling mudah. Dalam kita mempertahankan posisi di tulang belakang secara ergonomis, kita jongkok dan kita angkat. Jadi nggak begini. Kalau udah pernah nyeri, jadi itu berulang lagi seperti itu. Dan kalau misalnya duduk pun kita tahu penting kalau mau maju seperti ini, jangan membungkuk. Jadi seluruh badan itu kita bergerak. Seluruh badan ikut gerak ya? Ikut gerak seperti itu, leher sampai pinggang. Masih berat sih, karena belum terbiasa. Jadi hati people jangan buru-buru kalau mau ambil sesuatu di bawah ya, nggak usah buru-buru langsung aja gitu. Iya, atur dulu. Encok-encok seperti sedikit. Misalnya encok ya, sakit malah. Nah kalau untuk para
biasanya para pekerja ya dok yang pekerja kantoran yang di depan komputer terus. Pasti pola duduknya juga kalau tegak terus kan capek. Iya capek. Bersender itu nggak masalah, tapi bersendernya juga harus. Jadi nggak boleh terlalu begini juga. Tegakkan, tapi nggak boleh terlalu tegak seperti ini. Yang penting mempertahankan posisi leher, dada dan pinggang itu pada posisi normal. Seperti itu. Posisi monitor komputer juga bisa ini ya, perlu diperhitungkan juga ya? Iya, posisinya kalau bisa di bawah dulu sih. Kalau ada tuh yang lurus komputer ada posisi di bawah, jadi mata itu ke bawah gitu kan. Nah, kalau yang tegak itu dia lebih susah kalau bisa layarnya itu di bawah. Seperti ini. Kalau untuk di sininya nanti gimana kalau untuk layarnya agak bawah? Ya kan coba mata itu. Nah, seperti itu. Baik dok, untuk, nah ini dok, tadi dok sempat juga sebutin untuk mengangkat berat ya dok. Nah ini mitos atau apa sih dok kalau karena kebiasaan mengangkat beban berarti itu jadi LDP gitu? Betul, itu bisa terjadi karena seperti mengangkat tiga ergonomis menyebabkan posisi ototnya lebih tegang dan itu lebih tegang lagi ketika mengangkat yang berat. Seperti itu. Bahkan saking kadang nyeri berlebih bisa menyebabkan orang itu sampai jatuh, pingsan karena rasa nyeri yang hebat. Makanya kalau mengangkat berat jangan terburu-buru. Kita kan force gaya pertama itu paling besar kan. Ketika kita coba mengangkat ternyata berat sekali itu balikin dulu posisinya. Seperti itu. Itu yang bisa terjadi. Bisa terjadi. Baik dok. Nah untuk kondisi nyeri sendiri dok, boleh nggak sih dipijit? Tadi diurut dok? Diurut, ya ini. Masih banyak ini ya dok ya? Iya. Oh udah deh urut aja dulu gitu. Kalau emang nyerinya, misalnya nih pegel-pegel karena olahraga, begitu nyeri punggung gitu, nah itu sih nggak masalah ya. Tapi kalau ada struktur yang rusak, misalnya otot robek, tulang patah, ataupun bergeser, itu jangan. Seperti itu. Tapi kalau dari tulang belakang tuh seperti apa? Kita kalau misalnya capeknya karena jalan, begitu nyeri pinggang, nggak apa-apa deh. Walaupun sebenarnya teknik untuk mengurut itu sendiri ada, yaitu mengurut sesuai dengan garis anatomi otot gitu. Jadi otot kita ini nggak semuanya satu arah gitu. Ada yang arahnya nyamping ya, kalau bahu ini arahnya seperti ini ke bawah, ada yang ke depan. Ini ototnya ada yang menyamping ke sini. Nah itu mengurut sesuai arah garis otot, termasuk juga di tulang belakang. Tapi kalau dia tidak lurus sama garis otot itu tambah nyeri jadinya nantinya. Makanya sebenarnya tukang urut itu ada yang profesional. Itu ada ahlinya untuk olahraga gitu, jadi nggak urut sembarangan seperti itu. Jadi ya kalau diurutnya sama yang profesional dan sesuai garis otot dan itu tidak ada kelainan pada saraf dan tulang, itu sih nggak masalah. Jadi kalau masalahnya di otot saja. Masalah mungkin di otot saja ya. Tapi kalau ternyata setelah dari dokter ada misalnya ini LBP nih gitu. Nah itu berarti nggak boleh diurut ya? Kalau LBP-nya nanti pasien sih nanya mas saya, itu boleh diurut nggak? Saya bilang kalau ini kayaknya dari otot aja ya udah nggak apa-apa, tapi jangan berat-berat. Kalau bisa diurut dengan yang profesional gitu. Seperti itu. Soalnya kalau nyeri di otot kan diurut pasti kan juga ada nyeri-nyeri yang bawah segala macam itu kan membuat relaksasi otot. Karena otot yang menyebabkan low back pain akibat otot itu kan otot tegak. Jadi prinsipnya kalau masukkan otot itu gimana caranya? Sampai menjadi diurut. Itu diberikan salep ataupun yang kiri ataupun yang kanan. Ini yaitu berhati-hati sih. Soalnya diurut itu nggak sembarang diurut sebenarnya karena banyak yang masih belum ngerti cara menurutnya. Dengan syarat itu tidak ada struktur yang cedera seperti itu. Jadi perlu dicek lagi tadi ya. Jadi kondisinya apakah murni karena nyeri otot saja atau tidak. Kalau nyeri otot saja ya masih boleh, tapi disarankan untuk pengecekan atau petugasnya pemulungnya itu yang bersertifikat atau yang memang sudah ada. Iya. Nah itu kalau untuk penderita LBP, skoliosis, gitu boleh olahraga nggak sih dok? Kalau boleh olahraga yang seperti apa? Ya, itu justru dianjurkan ya, apalagi kalau skoliosis itu olahraga renang ya. Jadi struktur pada punggung itu kan multi ya, seperti itu ada tulang, ada saraf, ada otot ya. Dan struktur itu harus diperkuat apalagi pada skoliosis. Ya kan, kalau berenang dengan memperkuat struktur otot itunya dan udah itu
mempertahankan posisi anatomis mungkin. Nah itu membuat efek yang bagus pada pasien dengan skoliosis. Jadi skoliosis dianjurkan berenang. Nah low back pain pun juga bisa seperti itu. Ya, dan kalau low back pain udah sering terjadi tanpa ada skoliosis ya, itu ada namanya back exercise latihan punggung dengan metode McKenzie namanya. Jadi olahraga ini nggak sulit, dia ada beberapa step dan itu bisa dicari di literatur di internet ataupun di YouTube seperti itu, dan itu bisa dikerjakan di rumah. McKenzie Semperingan mengurangi nyeri dan mempertahankan dia nanti nggak akan nyeri lagi ke depan. Kalau ini masih yang tahap awal ya. Kita lanjut ke pertanyaannya dok dari follower Instagram Kesehatan Muda. Pertanyaannya dari Devi dan Laila. Apakah kekurangan kalsium bisa menyebabkan terjadinya low back pain? Wah, pertanyaannya dahsyat sekali ya. Mantap ya dok. Kayak dokter pertanyaannya. Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini pertanyaan yang bisa untuk informasi masyarakat luas juga ya. Secara nggak langsung sih bisa ya, karena dari seperti saya sebutkan low back pain itu bisa disebabkan karena kelainan pada tulang. Salah satunya adalah karena proses degeneratif atau penuaan disebabkan oleh kekurangan kalsium ataupun kepadatan tulang. Nah, kalsium itu pada jangka panjang selanjutnya jika tidak dikonsumsi dengan proper ya, dengan dosis sesuai, itu bisa menyebabkan tulang itu jadi nggak stabil, termasuk seluruh termasuk di tulang belakang seperti itu. Jangka panjang ya, nggak langsung, tapi itu bisa terjadi. Cuma itu hal yang prosesnya secara nggak langsung. Pada dasarnya sih kalsium tetap kalau bisa dikonsumsi sesuai biar nanti tulang-tulang kita juga tetap sehat kan. Nah, jika itu kekurangan bukan hanya tulang belakang tapi di sisi lain pun bisa tulang menghadapi kelainan. Kalau untuk makanan dan asupan nutrisi ya, makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, ini dapat pengaruh juga nggak sih dok untuk low back pain atau proses penyembuhan dari makanan spesifik sih. Kalau untuk tulang paling ya itu seperti konsumsi yang vitamin D dan kalsium untuk tulang itu sendiri. Tapi kalau misalnya apakah ada makanan yang harus dihindari atau harus dikonsumsi sih tidak. Kemudian terjawab untuk pertanyaannya sudah oleh Dr. Hidayat. Jadi ya bisa saja ya, cuma memang ini ada jangka panjang hasilnya. Di asupan nutrisi diperhatikan terutama untuk kalsium dan vitamin D tadi ya. Baik dok. Nah ini tadi ada pertanyaan mungkin tadi sudah terjawab juga sama dari penjelasan dokter. Bagaimana mengatasi nyeri punggung bagian bawah? Apakah dengan minum obat saja sudah cukup? Oh ya, baik, akan saya jawab. Diistirahatkan tentunya, begitu minum obat itu bisa cukup jika itu gejalanya awal dan masih ringan ya, dan hanya diotot saja, tidak ada komplikasi sampai yang seperti gigit saraf, jadi nyeri menjalar sampai ke kaki. Nah, jika hanya awal dan gitu coba dikasih salep analgetik atau salep penyeri dan gitu minum obat, diistirahatkan. Untuk gejala yang ringan itu masih bisa. Nah, tapi kalau gejala yang berat ya, misalnya tapi kalau ototnya robek, geser, itu kurang. Oh, berarti ada struktur di dalam sana yang ada kelainan yang perlu kita perbaiki, dan itu tidak bisa dengan obat. Itu ada tindakannya. Ada tindakannya. Tapi kalau misalnya gejala awal, toh kita pertama itu modalitas untuk terapinya adalah non-operatif, salah satunya itu analgetik, udah gitu pakai korset, dan gitu salep nyeri, habis itu fisioterapi seperti itu. Bahkan nanti bisa cuma disuntik aja karena itu ototnya tegang, gitu. Nanti ada prosedurnya. Tapi bisa aja modalitas itu stop sampai anti nyeri. Kalau dari situ masih nyeri, baru tambah lagi sampai nanti prakteknya ternyata ada kelainan salep itu dioperasi. Tapi itu modalitas itu kan nggak harus sampai akhir kita tangani, bisa aja di step 1-2 itu udah berhenti, dan itu berarti gejalanya masih bisa ringan, masih bisa
Masih ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi dulu dari kondisinya berarti ya, berarti dari kondisinya dokter akan menentukan untuk terapi kemudian seperti apa. Iya. Ya. Nah, untuk pencegahan LDP sendiri ini ada nggak sih? Dapat dicegah? Kalau dicegah, ini hampir semua orang sih ya. Karena Iya. salah tidur, olahraga itu lebih paling sering itu kan olahraga dan salah tidur ya. Kalau misalnya gejala pada usia yang muda ya kan. Jadi postur tubuh itu kan bisa dibetulkan ketika tidur. Mungkin udah sering juga ya bantalnya harus namanya ergonomis ya. Udah gitu kasurnya juga ya jangan terlalu empuk, jangan terlalu keras ya gitu. Dan kalau olahraga itu stretching dulu, itu yang paling sering dilakukan. Kalau olahraga yang menyebabkan posisi punggung kayak bulu tangkis ya ataupun basket, nah itu jarak stretchingnya, jadi jarak stretching. Jadi pas udah olahraga keras dia nyeri, jadi seperti itu. Jadi bisa dicegah dengan seperti itu kalau sebelumnya kan salah tidur dan olahraga. Jika kurang minum dan sering merasakan sakit pada tulang belakang sehingga saat bangun tidur dan duduk terlalu lama merasakan sakit, apakah ini termasuk gejala LDP? Jika kurang minum, sakit. Kurang minum, ini emang sering sih saya dapat pertanyaan. Tinggal kali ya dok? Iya, sebenarnya ya kurang minum bukan penyebab utama ya pada muscle strain atau ketegangan otot. Cuma banyak istilahnya masyarakat itu menanyakan juga kan, itu apakah kurang minum ya? Kan kalau minum itu sumber obat ya semua penyakit kita bisa hilang ya, tapi bukan itu sih, bukan karena minumnya ya, tapi karena posisi dan seberapa beban yang diterima otot tersebut yang menyebabkan nyeri. Tapi itu kalau menyebabkan nyerinya itu di tulang belakang akibat posisi itu yang sering. Jadi kalau bukan berarti jangan nggak minum juga ya, minum tetap dianjurkan kan 18 hari. Tapi bukan itu penyebab utama, bukan itu juga penyebab dari nyeri tulang belakang. Baik, jadi untuk yang tadi bertanya, untuk kemungkinan besar sih untuk LDP-nya bukan karena kurang minumnya, tapi kalau nyeri-nyerinya tersebut, apalagi sampai tulang belakang mengganggu aktivitas bapak atau ibu, sarannya memang harus konsultasikan dulu ke dokter ya, dilihat dulu, nanti dari dokter ada dianalisa, nanti diterapkan apakah diperlukan terapi seperti apa atau pengobatan seperti apa. Betul. Nah dok, sebagai penutup dokter, ada saran dari pesan dari dokter untuk agar kesehatan tulang pasal kita ini tetap terjaga dok? Ya, jadi untuk low back pain ini hal yang umum, tapi jangan terlalu khawatir, tapi juga jangan terlalu menggampangkan seperti itu. Yang satu lagi saya lupa tadi katakan adalah termasuk postur tubuh itu pengaruhnya karena juga berat badan. Oh iya. Berat badan berlebih itu selalu akan timbul banyak keluhan di sendi dan di lutut, di pinggul. Nah, tulang belakang juga seperti itu. Karena beban yang diberikan pada tulang dan struktur di tulang belakang itu melebihi dari kapasitas yang mampu dilakukan, diterima bebannya. Jadi postur berat badan itu juga dijaga, ya bukan berarti nggak makan ya, tapi itu dijaga, apalagi dengan kalau udah obesitas itu tuh sangat tinggi kemungkinan terjadinya jadi tulang belakang dan low back pain yang berulang-ulang seperti itu. Ya, begitu. Jadi itu aja, dicegah makan yang sehat, dan gitu posisi tidur, dan kalau mau olahraga itu selalu dilakukan stretching. Terima kasih dokter untuk saran-sarannya. Jadi Healthy People untuk kesimpulan untuk acara hari ini atau pembahasan hari ini adalah untuk low back pain-nya sendiri ini bisa dicegah dengan cara stretching sebelum olahraga, kemudian pengaturan postur tubuh baik pada saat berdiri mengambil barang ataupun pada saat bekerja di depan komputer. Kemudian juga asupan vitamin yang perlu kita jaga adalah selain dari makanan itu juga ada kalsium dan juga vitamin D. Dan juga untuk nyeri-nyeri yang berulang di area tulang belakang jangan dianggap sepele, bisa datang ke dokter jika memang nyeri itu terus berulang, kemudian juga mengakibatkan adanya aktivitas itu jadi terhambat gitu ya dok ya? Iya betul sekali, hebat sekali. Kesimpulannya
Ibu, untuk tema hari ini sangat-sangat menarik, apalagi terkait dengan nyeri sendi, kemudian juga bagian dari nyeri sendi juga ya dok ya. Gitu. Nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya dari ortopedi dan traumatologi tentunya, karena biar gimana pun juga ini penting ya buat mulai dari usia anak-anak sampai dengan usia orang tua. Nah, untuk layanan ortopedi di Rumah Sakit Harapan Bunda meliputi rawat jalan seperti manajemen penyakit osteoporosis, osteoartritis, kemudian juga nyeri sendi, dan juga kita dapat melakukan intervensi nyeri, dan juga tindakan bedah tulang seperti pengertian sendi panggul dan lutut seperti itu. Untuk jadwal praktek Dr. Hidayat, spesialis ortopedi dan traumatologi di hari Senin jam 15 sampai dengan jam 20, kemudian hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 12, dan hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12 juga. Jadi kalau nanti kita memerlukan konsultasi ke dokter spesialis ortopedi kami, Dr. Hidayat ada di Rumah Sakit Harapan. Baik, untuk hari ini kami cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi health people semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Health people, terima kasih, happy.